Kalau komunitas anak di atas awan ini jadi sebuah komunitas kemanusiaan, usaha yang saya dirikan, sekian persen dari pendapatan kami di sini saya alokasikan ke komunitas anak di atas awan untuk berbagi seperti itu. Selain berbagi masker, kami juga salah satu contohnya terakhir kemarin mendistribusikan 1000 buku bersama CCF ke Papua, ke Manokwari Papua di sana untuk anak-anak yang bersekolah di sana. Anda juga menjadi mitra UNICEF. Nah, bagaimana ceritanya bisa terpilih ya? Itu kan UNICEF kan organisasi besar. Nah, apa tugasnya Anda? Di situ terdiri dari 60 anggota mitra muda UNICEF dan alhamdulillah saya juga masuk dalam salah satunya, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, biasanya di meja kita podcast ini di Tugu Inspirasi yang datang adalah orang-orang yang serius seperti rektor, kapolres, lalu orang pejabat-pejabat dan pengusaha papan atas, pemimpin LSM. Nah, tapi sekarang unik, kita kedatangan tokoh muda, baru 16 tahun, Mas Andan. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Om Turik. Oh ya, siap. Nah, ini kenapa ini bisa jadi beliau, bukan bisa jadi, pasti beliau adalah tokoh muda yang kita ajak podcast. Nah, ini mungkin diundang ini kan pasti ada kelebihannya. Nah, yang kita lihat dari Mas Andan ini kelebihannya bagaimana umur 16 tahun masih sekolah di SMA kelas 1. Kelas 1, SMA mana? SMA Negeri 2 Bondowoso. SMA Negeri 2 Bondowoso, ke Malang. Beliau sama orang keluarganya sedang berlibur di akhir tahun ini. Dan beliau menarik karena baru umur 16 tahun, tapi sudah mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nah, bisa dijelaskan mungkin, menjelaskanlah Mas Andan, siapa sih Mas Andan ini, sehingga menurut kami Mas Andan ini berbeda dari sosok anak muda umur 16 tahun yang lain. Ya, silakan Mas Andan. Oke, jadi kalau bahasa kerennya saya itu founder komunitas anak di atas awan dengan The Friends Young Entrepreneur. Kalau komunitas anak di atas awan ini jadi sebuah komunitas kemanusiaan yang saya dirikan tanggal 24 November 2018. Di sini bergerak di bidang kemanusiaan, membantu sesama, seperti contohnya ketika di masa pandemi kemarin kami berbagi 1000 masker bersama komunitas-komunitas lain, contohnya di Kabupaten Bondowoso. Lalu untuk The Friends Young Entrepreneur sendiri ini merupakan sebuah usaha yang saya dirikan, Jadi di sini usaha pertama kami seperti contohnya The Friends Juice and Breed. Lalu yang kedua, kami rencananya akan membentuk sebuah usaha baru yang bernama The Friends Main Box Stick. Jadi The Friends ini sekian persen dari pendapatan kami di sini saya alokasikan ke komunitas anak di atas awan untuk berbagi seperti itu. Nah, komunitas ini berdiri udah berapa tahun yang lalu berarti ya? Sejak tahun 2018, Komunitas di atas awan. Nah, ini udah berapa anggotanya, Mas Andan, dan kegiatannya apa aja? Kok namanya di atas awan itu mungkin ada yang melatar belakangi gitu ya? Kalau untuk namanya sendiri, karena sebenarnya tidak banyak memaknai bahwa di sini kami anak-anak yang peduli terhadap sesama. Jadi komunitas anak di atas awan sendiri kalau disingkat komunitas Andan seperti itu, Sesuai dengan nama pendek saya, Andan. Lalu untuk anggotanya sendiri sih, saya masih bersama saudara saya sendiri, Seperti saudara sepupu, bahkan sendiri, dan masih dibantu oleh ayah saya, seperti itu. Oh gitu, jadi selain kegiatan bagi 1000 masker, apa kegiatan yang sudah dilakukan? Selain berbagi masker, kami juga salah satu contohnya terakhir kemarin mendistribusikan 1000 buku bersama CCF ke Papua, ke Manokwari Papua di sana untuk anak-anak yang bersekolah di sana. Selain itu juga seperti berbagi nasi kotak ke pengguna jalan, kepada bapak-bapak tukang becak dan yang membutuhkan, juga ke panti-panti sosial seperti itu, Oh gitu.
Bukunya dapat dari mana itu kok banyak sampai 1000 buku? 1000 buku. Jadi kami bersama CCF menggalang dana, juga bekerja sama. Awalnya kami ingin mendistribusikan 1000 buku itu langsung ke sana, hanya ada kendala sedikit. Akhirnya hanya berupa transfer uang ke koordinator di sana. Jadi mereka yang membelikan 1000 buku itu. Oh gitu, siap. Besar berarti ya uangnya kalau sampai 1000 buku? Iya, alhamdulillah. Juga Siap. dibantu pihak yang lain. Siap. Mas Andan membuat komunitas yang dinama The Friend, yang kegiatan salah satunya untuk berdampak orang yang terdampak sosial. Nah, apa itu yang sudah jalan dari The Friend ini? The Friend ini kan unit usaha berarti ya? Iya, benar. Apa yang sudah jalan dari unit usaha The Friend ini? Jadi The Friends untuk usaha pertamanya sih di tanggal 30 Maret tahun 2020 itu kami bersama Gerakan Ekonomi CCF membentuk satu usaha yang namanya The Friends Juice and Breed. Jadi di sana kami menggandeng salah satu anak muda untuk mengelola usaha di sini, tepatnya di Kabupaten Bondowoso. Yang sekian persen dari hasil usaha tersebut saya alokasikan ke komunitas untuk berbagi, dan karena kebetulan pandemi juga beberapa faktor yang mempengaruhi, akhirnya sekarang sudah tidak berjalan lagi. Untuk sekarang saya ingin membentuk brand baru namanya The Friends Man Box Stick. Di sini figura custom yang saya desain sendiri, yang rencananya tahun baru ini akan saya rilis, Om. Contohnya ada? Ada, Om. Jadi kebetulan di sini saya sudah menyiapkan khusus untuk Om Torik. Siap. Ini dari packagingnya sendiri dan seperti ini, Om. Oh ya, ini siap, ada gambarnya. Ada gambar. Untuk yang umum seperti di awal sih, kami ada gambar ilustrasi dari tokoh-tokoh terkenal, lalu di sampingnya diberi kutipan atau kata-kata quote seperti itu, Om. Siap. Nah, dari ini itu yang menggambar siapa? Yang menggambar ini? Andan atau ada orang lain? Kebetulan untuk ini saya sendiri yang menggambar, Om. Karena masih ide awal juga, jadi semuanya masih saya yang mengerjakan gitu. Siap, menarik sekali. Jadi keuntungan andai untung umpama 10 juta. Nah, itu yang dibuat kegiatan sosial berapa biasanya? Sekian persen biasanya tergantung kegiatan apa yang ingin dilakukan sih, Om. Contohnya kemarin seperti kegiatan berbagi masker di Kabupaten Bondowoso bersama komunitas-komunitas lain. Iya. Saya menaruh 100 sampai 200 ribu dari usaha The Friends Juice and Breed yang sekarang sudah berhenti. Lalu rencananya juga untuk yang ini juga dengan sistem yang sama seperti itu. Siap. Nah, katanya itu 1000 masker itu habis berapa uang berarti waktu itu? Kalau itu mungkin ke CCF yang lebih tahu, Om, karena dikelola di sana. Saya sebagai pihak komunitas anak di atas awan hanya mensupport. Iya. Siap. Gitu. Oke, kembali ke ini ya. Ini kalau ingin memesan bagaimana Andan? Kalau ingin memesan rencananya sih melalui media sosial Instagram terutama. Juga rencananya saya ingin membentuk website. Hanya karena masih tahap awal, masih belum sepenuhnya jadi, kami masih juga memikir-mikir seperti itu. Iya. Rencananya mau dijual berapa kalau segini kira-kira? Ini sekitar 50-an gitu. Siap. Oke, menarik. Dan jadi meskipun umur 16 tahun, nah ini jangan lihat ini ya, teman-teman, jangan dilihat yang dilakukan Andan itu seperti orang yang dilakukan dewasa, tapi yang perlu diingat umurnya masih 16 tahun tapi sudah mau berbuat usaha untuk diri sendiri dan juga untuk sosial. Nah, kenapa? Apa nggak dikasih uang saku sama ayah sehingga kok usaha dan melakukan sosial ini apa gitu yang motivasinya gitu? Kalau untuk uang saku sendiri sih alhamdulillah cukup sih, Om, dari orang tua. Ya, siap. Hanya memang bertepatan dengan pandemi kemarin kan sempat libur sekitar hampir 2 tahun tuh. Sekolah? Iya, sekolah. Terus? Lalu di awal itu karena memang
eh, tidak begitu banyak pekerjaan. Entah kenapa tiba-tiba saya ingin sekali melakukan sesuatu dan ya waktu itu yang hanya saya pikir saya ingin sukses di usia muda seperti itu Om. Lewat sebuah kegiatan wirausaha saya ingin menjadi sebuah pengusaha yang sukses yang bisa bermanfaat untuk sesama seperti itu. Lalu awalnya sih waktu di tahun 2020 itu saya masih bingung ingin melakukan apa dan hanya bisa searching di Google atau YouTube melihat mereka yang sudah sukses di bidangnya. Lalu pada suatu saat saya melihat ada sesuatu istilah namanya sociopreneur. Di sini saya juga tertarik mengingat saya juga punya komunitas kemanusiaan yang sudah memang lebih dulu saya dirikan sejak tahun 2018. Akhirnya saya berpikir untuk membangun sebuah usaha yang dimana ini menjadi sumber utama penghasilan saya untuk berbagi. Kan pada awalnya juga dari menyisihkan uang saku Om, karena saya rasa jika hanya uang saku saja itu tidak akan cukup. Jadi saya mencari alternatif lain, salah satunya bisnis ini untuk berbagi seperti itu Om. Jadi terbentuklah The Friends Reborn ini pada tanggal 30 Maret dengan sistem sociopreneurship. Oh, jadi konsepnya sociopreneur. Jadi usaha tapi sebagian dari usahanya itu untuk kegiatan sosial. Berbagi ya. Kenapa nggak usaha saja agar cepat kaya? Nggak usah sosial-sosialan lah. Kenapa? Ya karena juga kita tahu kalau manusia itu kan makhluk sosial, di mana nggak usah jauh-jauh di sekitar rumah mbah saya Om di Kabupaten Bondowoso itu juga banyak yang kekurangan, melihat orang tua yang mungkin kerja serabutan, yang pastinya otomatis berpengaruh pada anak yang nggak bisa bersekolah, mengenyam pendidikan dengan baik. Itu juga membuat hati saya tergerak untuk bisa bermanfaat untuk mereka. Selain dari berbagi juga saya ingin menjadikan salah satu berbagi ini menjadi salah satu bagian penting dalam hidup saya Om. Jadi saya mengingat salah satu istilah the rule of three dari seseorang yang sudah sukses, ada quote Alexander Ruby. Jadi dia bilang bahwa siklus hidup manusia itu belajar, berkarya, dan berbagi. Jadi di sini saya terinspirasi di situ juga untuk selain berkarya untuk diri saya sendiri juga bermanfaat untuk sekitar seperti itu. Siap. Nah, menarik. Jadi rasa empatinya Andan ini tergugah salah satunya ketika melihat di sekitar neneknya itu miskin. Iya. Dan semiskin apa sehingga itu rasa itu menggugah itu? Contohnya ada nggak bisa dicontohkan nggak Andan? Ya contohnya di sana ada seorang suami istri Om sudah termasuk lansia. Jadi mereka setiap hari itu bersama-sama sudah berangkat pagi, biasanya ke pasar atau ke alun-alun Kabupaten Bondowoso itu untuk mencari nafkah dengan cara meminta-minta seperti itu. Biasanya berkeliling dan kebetulan untuk saat ini salah satu dari mereka istrinya sepertinya itu sudah meninggal dunia Om. Kebetulan juga suaminya ini buta. Jadi ini juga ya sebagai rasa syukur saya sebagai manusia yang diciptakan sempurna seperti itu. Oh gitu ya, siap. Jadi kalau hanya sukses sendirian tanpa berbagi itu menurut Anda ada kurang gitu ya? Oh gitu, siap. Terus ini Mas Andan, apakah kegiatan sosial ini terinspirasi oleh bapaknya Mas Andan, Pak Baskoro, yang juga yang CCF tadi yang disebut Climate Change Frontier itu kan yang mendirikan bapaknya Mas Andan? Apa ada inspirasi gitu atau justru orang lain yang menjadi inspirasinya Andan sehingga di umur 16 tahun mampu berkegiatan sosial? Ya memang ayah saya memang sangat menginspirasi ya Om, dimana selain kegiatan untuk peduli terhadap lingkungan juga pada sektor kemanusiaan yang sempat saya waktu kecil dulu ingin seperti ayah saya ingin membantu sesama, hanya kan untuk seusia saya yang dipikir dari mana saya bisa mendapatkan modal untuk berbagi seperti itu Om. Juga kalau motif inspirasi ayah saya itu juga saya berpikir
Selain untuk keluarga, ayah saya itu kan juga berbagi untuk sesama. Selain di Indonesia juga di luar negeri, di Hong Kong contohnya, di Malaysia. Jadi yang saya pikir waktu itu saya ingin menjadi seorang ayah seperti ayah saya, di mana kok nggak hanya di keluarga saja, tapi ayah saya itu juga peduli terhadap orang lain di luar. Dari cara ayah saya bekerja dan sebagainya seperti itu. Siap. Menarik Andan. Oh ya, kalau yang soal itu Andan, yang soal apa itu menyisihkan tabungan untuk kegiatan sosial untuk membagikan apa waktu itu kan sempat ramai itu ya, menyisihkan uang tabungan anak 16 tahun untuk berbagi itu. Bisa diceritakan itu? Usia 16 tahun itu mungkin di awal-awal ya Om, ketika saya masih belum mendirikan usaha ini. Jadi satu-satunya sumber penghasilan saya atau modal berbagi itu ya dari uang saku, pemberian orang tua. Jadi saya tabung dan setelah saya rasa cukup, lalu saya gunakan untuk berbagi lewat komunitas kemanusiaan ini. Apa? Berupa apa? Bagi masker itu atau yang lain? Ya berupa masker atau mungkin nasi kotak, berupa beras seperti itu dan banyak bagi yang terdampak COVID ya. Ya COVID. Siap. Oh ya Andan, ini kan infonya Andan juga menjadi mitra UNICEF. Nah, bagaimana ceritanya bisa terpilih ya? Itu kan UNICEF kan organisasi besar. Nah, apa tugasnya Andan? Ini anak sama UNICEF-nya apa? Jadi untuk UNICEF itu tahun 2020 juga Om. Waktu itu tepat di bulan puasa. Jadi saya waktu itu lagi iseng scroll Instagram, lalu bertemu dengan salah satu postingan UNICEF Indonesia di mana ia membuka untuk menjadi anggota mitra muda yang menyukseskan program-program mereka gitu Om. Jadi saya dari situ, wah sepertinya menarik nih Om. Akhirnya saya ikut daftar dan sekian bulan berlalu, tahun 2020 itu akhirnya saya ingat waktu itu maghrib ada pesan WhatsApp bahwa saya itu awalnya gagal, nggak diterima masuk sebagai core team anggota mitra muda UNICEF. Lalu selanjutnya karena pihak UNICEF juga pastikan banyak yang mendaftar di sana Lalu UNICEF membuka untuk yang kedua kalinya sebagai anggota mitra muda. Yang pertama itu kan core team tim inti, yang kedua ini anggota mitra muda. Di situ terdiri dari 60 anggota mitra muda UNICEF dan alhamdulillah saya juga masuk dalam salah satunya Sulit nggak yang daftar ada berapa itu untuk menjadi anggota muda UNICEF itu? Untuk mendaftar pastinya banyak ya untuk sulitnya sih di UNICEF ini sepertinya lebih mengutamakan ke anak muda yang punya kontribusi terhadap lingkungan sekitar terutama Indonesia yang paling di highlight di sini sih UNICEF lebih meminta bukti apa yang sudah saya lakukan selama ini, apa kontribusi saya terhadap sekitar, kontribusi saya terhadap Indonesia seperti itu. Dan yang saya menjelaskan apa soal anak di atas awan itu? Iya, jadi waktu itu komunitas anak di atas awan sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih. Jadi berupa foto juga cerita saya saat berbagi, juga ditanya hal yang lain. Kebetulan di sana juga usaha saya The Friends baru berdiri dan masih belum memiliki usaha. Jadi yang waktu itu saya berikan kepada UNICEF hanya soal komunitas saya dan alhamdulillah terima. Ya. Terus kegiatannya apa itu yang dengan UNICEF ini? Apa yang dilakukan Andan dengan UNICEF setelah diterima itu? Kalau di UNICEF sendiri sih ada 6 fokus area dari gizi, iklim, kesehatan, lalu perlindungan anak dan segala macam. Dan alhamdulillah saya masuk ke fokus area perlindungan anak Jadi di sini tugas mitra muda ini untuk menyukseskan program-program UNICEF karena UNICEF sendiri punya jargon bahwa anak muda itu adalah mitra yang setara. Jadi untuk menyukseskan program-program di UNICEF di daerah-daerah tertentu, UNICEF juga menggandeng anak-anak muda seperti saya ya di dalam mitra muda UNICEF ini untuk
berbagi atau untuk menyukseskan program-program seperti salah satunya kemarin itu terakhir di acara MMSA di mana UNICEF Kantor Surabaya bekerja sama dengan Akatara JSA Di situ karena kebetulan COVID jadi programnya acaranya dilaksanakan secara daring. Kebetulan saya perwakilan dari anggota Mitra Muda menjadi fasilitator kelompok usia anak SMP untuk membantu anak-anak di sana menyuarakan aspirasinya kepada beberapa bapak kepala daerah yang diundang, Oh, jadi Andan sebagai fasilitator agar anak SMP itu mampu menyuarakan suaranya. gitu. Itu. Sulit nggak? Kan anak SMP itu kan kecil-kecil. Iya, Dan nggak bisa, kadang banyak belum bisa bicara kan, dan malu dan lain sebagainya. Sulit nggak Andan untuk memancing mereka gitu? Sebenarnya tantangan tersendiri sih bagi anak-anak usia SMP karena di sana juga ada anak usia SD, SMP dan SMA. Kebetulan karena saya ditugaskan untuk di anak usia SMP bersama salah satu rekan saya waktu itu, jadi saya tidak sendirian bersama Kak Rizky dari Duta You Report. Jadi kami bersama itu membantu menyukseskan acara ini. Memang nggak mudah, nggak semua anak-anak di sana itu berani untuk bersuara Jadi kami mencari suatu cara media atau apapun itu seperti media komunikasi lewat mungkin puisi, mungkin berkreasi lewat video. Jadi di sana kami bantu untuk mereka jadikan sebagai kompilasi dan pada hari hanya kami tunjukkan kepada bapak-bapak kepala daerah seperti itu. Siap. Nah, saya dapat info katanya dari UNICEF itu Andan sempat dapat project yang itu lumayan penghasilannya. Iya. Sama kayak PNS gitu dalam sebulan, katanya gitu. Iya, Nah, gimana bisa cerita itu Andan? Ya kebetulan memang di acara MMSA ini jadi saya mendapat fee atau honor bersama rekan saya dari Duta You Report itu sebenarnya nggak berupa uang cash atau langsung. Jadi di acara ini saya diwajibkan setelah mendapat uang itu membelikan suatu barang Jadi dalam bentuk barang dan kebetulan kemarin itu karena saya ingin sekali memiliki printer alhamdulillah juga menjadi penghasilan bagi saya. Jadi saya sebuahkan sebagai printer di sana. Jadi tidak berupa uang cash seperti itu. Oh gitu, siap. Oke. Ya menarik sekali Andan. Jadi jarang-jarang loh anak umur 16 tahun bisa lancar berbicara ini. Bahkan hostnya kalah ini kira-kira. Nah ini terus ini mungkin ini Andan nilai-nilai hidup yang menginspirasi Andan sehingga mampu menjadi sosiopreneur, dan mungkin ini masih terus berproses ya untuk berkembang. Nah ini kenapa ada nilai-nilai hidup yang menginspirasi, kok bisa Andan seperti ini? Awal saya berpikir kalau masa depan itu kan juga nggak mudah seperti saya lihat dari ayah saya sendiri bekerja seperti itu. Jadi saya ingin membentuk sebuah perjalanan hidup saya atau karir yang memang sesuai passion gitu Saya jadi teringat salah satu motivasi dari salah satu kreatif trainer Indonesia. Dia bilang bahwa pekerjaan kita itu nantinya akan menjadi salah satu bagian penting dalam hidup. Jadi bagaimana cara kita menjadi pekerjaan atau karir kita itu sebagai yang membahagiakan gitu justru bukan menjadi sesuatu yang dilakukan beban seperti itu. Jadi dia bilang bahwa berhubungan dengan suatu kebahagiaan, dia bilang happiness is liking yourself, liking what you do and liking how you do it. Jadi ketika kita mulai selaras dengan apa yang kita kerjakan, kita mencintai diri sendiri dan paham apa yang sedang kita kerjakan, maka apalagi yang kita cari seperti itu ketika kita sudah mulai mencintai pekerjaan kita sendiri seperti itu itu yang menjadi definisi sukses sebenarnya seperti itu. Siap. Kalau di sekitar Andan ada banyak nggak anak umur 16 tahun yang sudah memulai usaha terus peduli dengan ini di teman-teman Andan, banyak nggak? Dan bagaimana cara Andan untuk menarik mereka agar bisa mempunyai kepedulian seperti Andan? Kalau untuk anak-anak di sekitar sih
setelah saya masuk SMA banyak sih. Awalnya saya kira di Kabupaten Bondowoso ini jarang anak-anak yang punya kepedulian sosial, tapi setelah saya akhirnya masuk ke SMA lalu juga di UNICEF banyak kenalan anak-anak muda, ternyata pemikiran saya dulu itu salah. Ternyata banyak sekali anak-anak muda yang sudah bahkan lebih dulu dari saya, juga lebih punya sesuatu yang lebih besar dari saya. Jadi untuk menarik mereka pun salah satunya seperti media sosial. Saya menggunakan media sosial untuk berbagi, juga menarik mereka. Jujur kalau soal kepedulian, justru anak-anak di luar seperti daerah Kalimantan, daerah Sulawesi itu justru mereka yang lebih tertarik untuk tergabung dalam komunitas saya ketimbang teman-teman yang memang teman sekolah dan sebagainya. Kenapa kira-kira ya nggak tertarik? Apa nggak ada uangnya mungkin, atau nggak dapat uang, atau gimana ya? Ya mungkin itu ya salah satunya karena juga saya masih belum berencana untuk merekrut banyak anggota, karena salah satunya itu juga karena kan ini komunitas kemanusiaan, jadi kita butuh modal, di mana anak-anak usia seperti saya ini juga masih banyak yang bergantung pada orang tua. Jadi itu yang saya pikirkan jadi mungkin sampai sekarang juga yang berkontribusi besar ke komunitas saya juga dengan usaha saya masih saya sendiri Siap. Gitu. Tapi katanya di Bondowoso itu nggak ada anak-anak ya? Adanya anak-anak ya? Madura Ya, ya, siap. Nah, terus ini cita-citanya Andan apa ini ke depan seperti apa? Kalau cita-cita seperti yang saya omong tadi jadi saya ingin menjadi seorang pengusaha yang punya dampak sosial ke sekitar, ya menjadi seorang sosiopreneur yang sukses. Walaupun sebenarnya kan untuk saat ini setelah saya punya komunitas kemanusiaan, juga usaha-usaha yang sudah saya dirikan sebenarnya sudah menjadi sosiopreneur muda gitu hanya belum sukses saja seperti itu. Siap, tapi jadi ini ya harus mentalnya berkembang ya, nggak boleh puas diri dan nggak boleh sombong gitu ya. Siap, sukses selalu Andan. Terima kasih. Ya mungkin pesan-pesan bagi teman-teman dan ini apa? Oh ya, pertanyaan terakhir ini ya sebelum nanti pesan-pesan apa itu? Kenapa ini kan semakin dewasa kan ini tantangannya besar kan, ingin melakukan bagaimana ini laku berbisnis itu kan sulit. Kan lebih enak ketika masih kecil. Itu main-main gitu dikasih uang. Itu gimana tanggapannya Andan? Memang semakin bertambah usia juga lika-liku kehidupan itu juga bertambah ya Dimana kalau saya mengingat waktu dulu sampai sekarang pun masih khawatir dengan masa depan, ketika apa yang terjadi jika orang tua saya mungkin nanti sudah tidak ada, saya harus berdikari sendiri seperti itu Jadi memang harus kita pikirkan sejak dini. Memang mencari uang itu kan tidak mudah dimana perlu selain dari memikirkan keuntungan atau happy ending, itu pasti ada set moment dalam proses-prosesnya untuk menjalankan sebuah bisnis seperti itu Oke, siap. Oke, mungkin quotes terakhir untuk anak-anak yang seusia Andan gitu, atau yang di bawahnya Andan, ya silakan. Saya ingin sekedar sharing bahwa sebenarnya seperti masa pandemi saat ini sebenarnya kesempatan baik bagi kita semua anak-anak muda terutama untuk berbuat sesuatu, karena banyak anak di luar sana atau teman-teman di luar sana yang nggak punya kesempatan, atau istilahnya sekarang itu privilege seperti itu, tidak seberuntung saya. Jadi saya ingin anak-anak Indonesia juga yang punya kemampuan lebih untuk dapat menuangkan keahliannya tersebut dalam suatu karya, dan jangan lupa setelah karya tersebut kita bisa berbagi terhadap sesama seperti itu. Siap. Oke, menarik sekali. Ini mungkin bisa jadi masukan kepada orang tua yang menonton video ini, bahwa untuk mendidik anak sedini mungkin, bagaimana anak bisa mandiri sedini mungkin, dan juga bagaimana anak bisa ditampilkan seperti ini dengan terus dilatih public speakingnya, karena itu sangat penting gitu Andan ya. Oke, kita banyak belajar dari Andan, anak usia 16 tahun siang ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dan kita bisa mendapat ilmu yang disampaikan oleh Andan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.